Saya Justin Kudus. Saya Mega Belakari. Saya Aceh Beo. Saya Katerina Kiwa. Saya Katerina Mafai. Saya Desina Pembiri. Dan saya Fredrik Kusmani. Ini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan tempe. Untuk berlanjutnya simak video ini. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi menggunakan mikroorganisme kapang Rhizopus sp atau yang biasa dikenal sebagai starter atau ragi tempe. Tempe sudah lama dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, sebagai salah satu makanan khas tradisional Indonesia dan diproduksi secara turun-temurun. Sampai saat ini, produksi tempe sudah menyebar ke seluruh dunia karena kandungan gizinya yang baik untuk kesehatan manusia. Masyarakat Indonesia tidak hanya mengonsumsi tempe sebagai lauk pauk nasi, tetapi saat ini tempe telah diolah dan diproses menjadi aneka masakan seperti keripik tempe, nugget tempe, dan lain-lain. Alat-alat yang kami gunakan yaitu timbangan, baskom, panci, Nampan, penyaring, kompor, senduk, kain serbet, plastik tempe, tusuk gigi, dan yang terakhir pemantik dan lilin. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan-bahan yang kami gunakan yaitu 200 gram kacang kedelai, 4 gram ragi tempe, dan air. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan tempe. Yang pertama, sortir dan timbang kacang kedelai sebanyak 200 gram. Kemudian, timbang ragi sebanyak 4 gram. Setelah ditimbang, kacang kedelai kemudian dicuci hingga bersih. Kacang kedelai yang sudah dicuci bersih kemudian direndam selama 24 jam. Kacang kedelai yang sudah direndam selama 24 jam, kemudian dicuci hingga bersih dan ditiriskan hingga kering. Kacang kedelai yang sudah dicuci bersih, kemudian direbus selama 30 menit. Setelah direbus selama 30 menit, kacang kedelai kemudian diangkat lalu didinginkan. Setelah itu, pisahkan kacang kedelai dengan kulit arinya dengan cara diremas. Kacang kedelai yang sudah dikupas kemudian dicuci hingga bersih. Kacang kedelai yang sudah dicuci bersih kemudian direbus selama 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit, kacang kedelai kemudian diangkat dan ditiriskan, lalu dibiarkan hingga hangat. Setelah itu, campur kacang kedelai dengan ragi tempe hingga tercampur rata. Kacang kedelai yang sudah dicampur rata dengan ragi kemudian dibungkus dengan plastik tempe. Setelah dibungkus, seluruh permukaan plastik tempe kemudian dilubangi menggunakan tusuk gigi. Yang terakhir, masukkan bungkusan tempe ke dalam wadah, kemudian ditutup menggunakan kain serbet dan diinkubasi selama 48 jam dan 72 jam. Rasanya sedikit asam. Rasanya asam. Dia punya rasa enak biar belum digoreng. Rasanya enak. Rasa sembilan. Rasanya enak. Tempe adalah hasil dari fermentasi kacang kedelai. Pada proses fermentasi, jaringan putih pada tempe terbuat dari miselium yang merupakan spesies genus Rhizopus.
Rhizopus berguna mengikat kacang kedelai menjadi potongan-potongan mengikuti wadahnya yang padat. Tempe umumnya direbus dan difermentasikan dengan kapang Rhizopus sp. Hasil dari proses fermentasi kapang menghasilkan enzim protease yang menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino bebas. Tempe memiliki enzim fitase yang berperan menurunkan asam fitat pada kedelai karena peran kapang. Fermentasi berlangsung secara alami oleh bakteri asam laktat yang terkandung dalam penambahan mikroba dari luar ataupun dalam bahan pangan, di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi asam atau alkohol. Selama proses ini, asam membentuk asam laktat dan asam asetat yang masing-masing membantu pertumbuhan agen fermentasi pada tempe. Selama proses fermentasi, kapang akan memecah karbohidrat dan protein menjadi bagian yang lebih lunak atau mudah larut, dan bau kedelai yang langu akan hilang. Selama proses fermentasi, kandungan asam amino atau pembentuk protein, nitrogen, vitamin, dan mineral akan meningkat dan senyawa antioksidan. Berdasarkan hasil pengamatan, tempe yang difermentasi selama 48 jam memiliki warna putih yang segar, beraroma khas, bertekstur padat, dan memiliki rasa sedikit asam. Pada tempe yang difermentasi selama 72 jam, memiliki warna putih kekuningan, memiliki aroma yang khas, bertekstur padat, dan memiliki rasa hambar. Hal ini menunjukkan bahwa lama waktu fermentasi mempengaruhi kualitas tempe. Proses fermentasi yang terlalu lama menyebabkan terjadinya degradasi protein lanjut, sehingga membentuk amonia dan peningkatan pH. Kenaikan pH menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah bakteri dan pertumbuhan Rhizopus sp menurun atau terhenti. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno dan kawan-kawan 1980 dalam Deliani 2008 bahwa jamur Rhizopus sp bersifat proteolitik yang penting dalam pemutusan protein. Jamur ini akan mendegradasi protein selama fermentasi menjadi dipeptida dan seterusnya menjadi senyawa NH3 atau N2 yang hilang melalui penguapan. Menurut Laela, semakin lama fermentasi, maka jumlah protein yang terdegradasi menjadi asam amino semakin besar. Akan tetapi, bila fermentasi ditambah waktunya, maka akan dihasilkan amoniak yang memiliki flavour yang berbeda, dan sampai akhirnya akan dihasilkan tempe busuk. Asam amino lebih mudah larut dalam air dan nilai kecernaannya lebih tinggi. Perombakan menjadi asam amino berpengaruh terhadap flavour khas tempe yang dihasilkan.